Iran akan segera berakhir. Iran dilaporkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China. Dengan syarat China harus berjanji tidak akan menyerahkan uranium Iran ke Amerika Serikat. Setelah berulang kali menolak, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China. Iran setuju untuk mentransfer uranium dengan syarat yaitu China tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan bahwa sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya untuk dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Diketahui AS kini telah mengedarkan draft perjanjian damai yang salah satu poinnya terkait dengan masa depan program nuklir Iran. Hingga kini, negosiasi antara AS dan Iran masih terus diperjuangkan kedua belah pihak, namun belum mencapai titik kesepakatan. Setelah berulang kali menolak, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uraniumnya ke China. Meski begitu, peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali Idrus menilai AS tidak akan setuju jika uranium diserahkan ke China dan menginginkan uranium Iran diserahkan ke Amerika Serikat. Dan berikut cuplikan dialog iNewsroom bersama rekan Herjuno Syaputra. Nah, ini pertanyaan yang menarik, Juno ya. Pertanyaannya, kalau Iran itu setuju, andai kata ya, apakah Amerika setuju? Nah, menurut saya, Juno, Amerika tidak akan setuju jika ini kemudian diserahkan kepada Cina. Kenapa, Juno? Pertama, ini malah akan semakin memperkuat posisi geopolitik Cina di Timur Tengah. Seperti itu, walaupun dia hanya menerima titipan. Tetapi uranium itu, kalau kita bicara konteks keamanan, itu aset yang sangat strategis, Juno. Ketika dia memiliki, apalagi ini uranium yang diperkaya nih, ya udah bisa dibilang, itu barang udah hampir jadi nuklir itu. Juno, seperti itu ya. Ketika itu diserahkan kepada Tiongkok, posisi geopolitik Tiongkok akan semakin kuat. Dan Amerika Serikat akan bergantung nanti kan kepada Tiongkok gitu. Karena negara manapun yang memiliki kekuatan nuklir, dia akan mengontrol kekuatan geopolitik di Timur Tengah, begitu. Dan ini yang kemudian tidak diinginkan oleh Amerika Serikat ketika itu jatuh kepada Tiongkok. Karena Amerika Serikat hanya ingin uranium itu betul-betul diserahkan kepada Amerika Serikat. Kalau itu hanya diserahkan kepada Tiongkok, ini mengulangi dengan skenario Obama dong, seperti itu. Jadi buat apa Donald Trump melakukan serangan kepada Iran? Buat apa dia menghabisi militer? Iya. Kalau skema ini tetap terjadi, misalnya Iran memberikan uraniumnya ke China, lalu Amerika tidak setuju, berarti nggak ada negosiasi lagi dong, nggak akan ada damai. Nah, jadi bisa jadi begini, Juno. Bisa jadi ini sebenarnya alat bargaining dari Donald Trump. Dia sebenarnya bukan masalah terkait uraniumnya, tetapi dia tidak mau juga kemudian Iran itu diuntungkan dalam hal ini dan Amerika Serikat itu dirugikan. Bisa jadi ini hanya alat tawar. Kan kalau kita baca konsep negosiasinya Donald Trump, dia sering sekali mematok angka yang sangat keras di awal, Juno, untuk menekan pihak-pihak yang bermusuhan sama dia agar kemudian menjadi lunak. Cina menjadi lunak, Rusia menjadi lunak, Iran menjadi lunak. Bisa jadi ini cuma bargaining strategi dia, walaupun memang ini last choice gitu dari pihak Amerika Serikat, Juno. Dia ini mungkin pilihan yang paling terakhir kalau memang Iran itu tetap dia tidak mau menyerahkan kepada Amerika Serikat. Mungkin itu jalan tengahnya. Tetapi kan tidak mungkin kemudian Donald Trump di awal-awal itu langsung menyetujui karena dia terlihat lemah, Juno. Karena dia nanti akan terlihat tunduk terhadap dominasi Iran dan dominasi Cina begitu. Problematikanya, Juno, di internal pemerintahan Trump itu banyak faksi konservatif yang mereka tidak setuju kemudian Iran itu tetap memiliki cadangan uranium. Itu harus diserahkan kepada Amerika Serikat gitu. Karena kalau tidak diserahkan kepada Amerika Serikat, ini Donald Trump gak bisa mengklaim dong kemenangan yang clear kayak gitu. Kalau dulu kan Libya jelas tuh, wah ini fasilitas nuklirnya, fasilitas pengadaan uraniumnya dipegang oleh Amerika Serikat. Itu kan jelas tuh bisa dijual sebagai kemenangan tuh, Juno. Tapi kalau sekarang kok cuma diserahkan kepada Cina, pihak-pihak pendukung Donald Trump, pihak konservatif, apalagi orang-orang pro-Zionis mengatakan, ya Trump, Anda lemah, Anda nggak bisa dong kemudian menaklukkan Iran dan melakukan
melakukan Cina. Buat apa kita kemudian keluar duit banyak, miliaran US dollar? Ada yang sebut-sebut Juno, perang sekarang itu udah keluar hampir 50 miliar US dollar. Buat apa keluar duit 50 miliar kalau cuma akhirnya dikasih kepada Cina? Itu malah menguntungkan Tiongkok gitu. Ini yang menurut saya yang ada di pikiran Donald Trump, pusing 7 keliling itu sekarang Donald Trump. Pemirsa, sebuah rekaman memperlihatkan serangan terhadap kelompok paramiliter pendukung Iran. Video tersebut beredar di media sosial dan tengah pemulihan akses internet di Iran. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi penembakan dari kendaraan bergerak terhadap seorang pria yang diduga anggota Basij di Iran. Dalam rekaman, pria tersebut terlihat ditembak di luar supermarket sebelum dikejar hingga masuk ke dalam bangunan. Pelaku kemudian melarikan diri setelah melepaskan sejumlah tembakan. Hingga kini belum ada konfirmasi terkait lokasi pasti kejadian maupun identitas korban. Insiden ini muncul saat akses internet di sejumlah wilayah di Iran mulai kembali pulih setelah sebelumnya mengalami pembatasan. Video ini menunjukkan meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata anti pemerintah di dalam negeri. Kelompok-kelompok ini mulai muncul sebagai respons terhadap situasi politik dan keamanan yang memanas di Iran. Ya, pemirsa, ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan, serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei belum memberikan persetujuan. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang akan memberi mereka waktu menegosiasikan mengakhiri perang secara penuh. Namun Gedung Putih mengatakan kesepakatan tersebut harus disetujui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei juga belum memberikan persetujuan akhir. Pengumuman ini muncul ketika gencatan senjata saat ini antara kedua pihak berada di bawah tekanan setelah Amerika Serikat melancarkan beberapa serangan ke pelabuhan Bandar Abbas dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Kesepakatan baru ini dapat meredakan ketegangan saat kedua pihak bersiap membahas isu-isu yang lebih pelik seperti program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan Amerika Serikat dan Iran masih perlu menyelesaikan beberapa poin penting sebelum kesepakatan tentang perang dapat tercapai. J.D. Vance mengatakan para negosiator sedang bernegosiasi mengenai beberapa poin yang mencakup masalah pengayaan uranium. Amerika Serikat telah lama menuntut Iran menghentikan produksi uranium yang diperkaya tinggi dan membuang persediaan yang ada yang secara teori dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. J.D. Vance menyampaikan ada optimis dan percaya Iran bernegosiasi dengan itikat baik. Memorandum kesepahaman juga akan mencakup komitmen Iran terkait senjata nuklir. Masalah pertama yang akan dibahas bagaimana membuang persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Sejak gencatan senjata awal antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyatakan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan dan negosiasi sedang berjalan. Namun hingga saat ini belum ada hasil substantif.
Kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 60 hari ini diharapkan memungkinkan pengiriman tanpa batasan melalui Selat Hormuz tanpa bea atau biaya yang dikenakan Iran. Iran juga akan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Sebelumnya Iran telah mendorong biaya transit untuk jalur perairan di Selat Hormuz dan telah membahas proposal tersebut dengan Oman yang perairan teritorialnya berbatasan dengan Iran di Selat Hormuz. Namun Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan secara agresif menargetkan Oman jika membantu memberlakukan sistem pungutan tol di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran. Iran telah berupaya mendapatkan keringanan sanksi dan pencairan dana miliaran dolar yang dibekukan selama perundingan. Selama gencatan senjata, Amerika Serikat berkomitmen membahas keringanan sanksi dan pencairan dana. Memorandum antara kedua pihak mencakup pembahasan tentang mekanisme yang memungkinkan Iran menerima barang dan bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat ancam serang Oman jika Oman bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait kerjasama tersebut. Setelah sempat ditutup total selama perang di Timur Tengah, Selat Hormuz kini telah beroperasi secara terbatas di bawah kendali Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan militer ke Oman jika negara tersebut bekerja sama dengan Iran dalam memperkuat kendali Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan pers dalam rapat kabinet pada Rabu waktu AS. Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Oman terkait rencana Oman untuk bergabung dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz. Diketahui Amerika Serikat dan Oman adalah sekutu dekat dengan hubungan yang telah terjalin lebih dari 200 tahun. Kedua negara tersebut memiliki sejumlah perjanjian kerjasama, termasuk kemitraan keamanan hingga perjanjian perdagangan bebas. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan Oman takkan berlakukan tarif di Selat Hormuz. Hal itu setelah Amerika mengancam akan menyerang Oman jika bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. The president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions getting sanctioned. Pemirsa, sejumlah jemaah haji asal Iran melantunkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel di Mekah. Aksi tersebut menjadi sorotan sebab pernyataan politik dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. La ilaha illallah Israel adullah. Sekelompok jemaah haji asal Iran meneriakkan slogan bernuansa politik di Mekah saat musim haji berlangsung. Terdengar seruan anti Amerika Serikat dan Israel, termasuk menyebut kedua negara tersebut sebagai musuh Allah. Aksi tersebut dilakukan di tengah kerumunan jemaah lain. Sebelumnya diketahui pemerintah Arab Saudi melarang aktivitas maupun pernyataan politik selama pelaksanaan ibadah haji. Larangan ini dimaksud demi menjaga keamanan dan kehusyukan ibadah. Breaking news akan segera kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.